Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Anusta Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan berbagai tanaman pertanian. Unsur iklimnya yaitu mencangkup suhu, angin, cahaya, kelembapan, dan curah hujan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu unsur iklim dalam pertanian. Unsur iklim ini seperti suhu, angin, cahaya, kelembapan, dan curah hujan secara kritis mempengaruhi fisiologis tanaman. Dan memahami pengaruh ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman pertanian. Yang pertama di sini suhu udara dan pertumbuhan tanaman. Contohnya pada jagung, suhu optimal ini penting untuk pertumbuhan perkecambahan dan pertumbuhan batang dan pembentukan tongkol. Suhu yang terlalu rendah memperlambat pertumbuhan, sedangkan suhu yang tinggi menyebabkan kekeringan dan penurunan hasil panen. Contoh yang selanjutnya di sini adalah tanaman sawi. Suhu optimalnya yaitu 15-25 derajat Celcius. Suhu lebih dari 30 derajat Celcius menyebabkan layu, daun tipis, rasa pahit, dan pembungaan dini. Suhu yang rendah menghambat penyerapan unsur hara dan menyebabkan tumbuh kerdil. Selanjutnya di sini ada suhu optimal untuk cabai dan kangkung. Contohnya yang pertama yaitu cabai, suhu optimalnya yaitu 20-30 derajat Celcius mendukung pertumbuhan vegetatif dan pembentukan buah. Yang kedua yaitu kangkung, suhu optimalnya yaitu 20-30 derajat Celcius. Suhu di luar rentang ini menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Selanjutnya di sini ada unsur iklim angin pada padi dan gandum. Yang pertama yaitu padi. Angin ini membantu penyerbukan alami. Angin yang terlalu kencang dapat merusak daun dan menyebabkan tanaman tumbang dan gagal panen. Sedangkan pada tanaman gandum, angin yang stabil mendukung penyerbukan silang dan sirkulasi udara. Angin yang kencang menyebabkan rontok buah, rebang batang, dan peningkatan penguapan air. Selanjutnya, angin pada pertumbuhan tanaman tebu. Angin ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman tebu. Angin dapat membantu pertukaran udara di sekitar tanaman dan mendukung proses fotosintesis dan respirasi. Namun, angin yang terlalu kencang dapat merusak daun dan batang tebu dan mengganggu pertumbuhan optimal serta meningkatkan penguapan air yang berlebihan. Selanjutnya, intensitas cahaya pada buah nanas. Cahaya ini cukup sangat penting untuk fotosintesis tanaman nanas dan mendukung pertumbuhan daun yang optimal dan pembentukan buah yang berkualitas. Intensitas cahaya yang rendah menghambat pertumbuhan dan menurunnya hasil produksi yang secara signifikan. Selanjutnya di sini ada kelembapan udara pada bawang merah. Kelembapan optimalnya yaitu 60-70%, sangat penting untuk bawang merah, dan kelembapan yang paling tepat mendukung proses fisiologis, penyerapan nutrisi, dan kesehatan tanaman, yaitu kelembapan terlalu tinggi dapat memicu jamur dan penyakit busuk umbi, sedangkan kelembapan terlalu rendah menyebabkan tanaman stres dan pertumbuhan terhambat. Selanjutnya ada curah hujan dalam kebutuhan padi. Padi ini membutuhkan curah hujan sekitar 200 mm per bulan untuk pertumbuhan optimal. Curah hujan yang tidak mencukupi atau berlebihan dapat mengganggu hasil panen. Selanjutnya di sini ada sedikit ringkasan, yaitu suhu menentukan laju pertumbuhan dan hasil panen jagung, sawi, cabai, dan kangkung. Sedangkan angin membantu penyerbukan dan sirkulasi udara. Angin kencang dapat merusak tanaman pada tanaman padi, gandum, dan tebu. Selanjutnya cahaya untuk esensial untuk fotosintesis dan produksi buah pada nanas. Kelembapan mendukung proses fisiologis tanaman pada bawang merah. Yang terakhir yaitu curah hujan, kebutuhan spesifik 200 mm per bulan untuk pertumbuhan optimal padi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.